Anda. Apa kabar? Salam jumpa kembali ya di dalam Piala Talk pada episode kali ini ya. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah menyaksikan di 3 episode sebelumnya, kita berbicara mengenai apa sih itu perdagangan berjangka komoditi, lalu kemudian kita menelusuri seluk-beluknya dari beberapa produk ya, seperti emas, local gold, kenapa orang harus investasi di local gold, lalu juga kita mengetahui apa saja kesalahan, banyak orang mengalami kerugian ketika berinvestasi di emas. Nah, pada kali ini saya akan membawakan kembali sesi motivasi untuk teman-teman yang bekerja sebagai bisnis konsultan di perusahaan piala. Oke, nah teman-teman, saya ingin membagikan beberapa tips untuk Anda ya, supaya agar lebih cepat sukses ya. Jalan tercepat untuk menjadi sukses, menjadi seorang broker yang sukses atau bisnis konsultan yang mantap, itu dimulai dari pertama adalah kemampuan memiliki database yang kuat. Database ini juga nggak boleh sembarangan. Database ini adalah harus sesuai dengan target market yang kita bidik, yaitu database premium ya. Mungkin teman-teman yang pernah mendapatkan sharing session dengan saya ya, saya berkali-kali selalu mengulang-ulang tanpa kenal lelah. Saya selalu bilang bahwa dengan awal yang salah, hasilnya pun pasti akan salah. Banyak teman-teman kita membuang-buang waktu mereka untuk menghubungi orang-orang yang sebenarnya tidak sesuai dengan target marketnya kita ya. Padahal kalau dari awalnya mereka sudah membidik ya, database yang tepat, setidaknya mereka akan memperkecil kemungkinan untuk buang-buang waktu dengan orang yang salah seperti itu, atau data yang salah. Nah, jadi harus perhatikan, yang pertama adalah Anda harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan atau mengumpulkan database premium. Itu dulu. Apa saja database premium? Ya, yaitu database yang didapatkan baik dari orang lain ataupun dari kita sendiri ya, dengan cara mencari sendiri orang-orang yang sesuai dengan target perusahaan kita. Kalau misalkan harus buka akun di kita itu minimal 100 juta, maka minimal di dalam otak kita harus memiliki karakter nasabah atau ciri-ciri nasabah yang memiliki penghasilan rata-rata minimal itu 500 juta sampai dengan 1 miliar per tahun. Logikanya ke situ. Siapa saja itu? Banyak. Bisa didapat dari agen properti premium, atau bisa didapat dari iklan jual beli properti di perumahan-perumahan mewah ya. Kemudian dari para teman-teman marketing di otomotif yang menjual atau jual beli mobil-mobil di atas harga OTR 500 juta ya, dan sebagainya. Di perbankan Anda bisa dapat nasabah prioritas atau nasabah yang menempatkan deposito di atas 500 juta seperti itu. Banyak hal teman-teman. Oke, dari database kemudian Anda harus melakukan yang namanya contacting supaya mendapatkan conversion rate ya. Dari contacting itu maka didapatlah prospek. Nah, sering melakukan contacting banyak sikap yang salah. Karena apa? Meremehkan dari sisi contacting. Padahal pada saat Anda melakukan contacting itu adalah step awal Anda ya, untuk istilahnya berhubungan langsung dengan calon nasabah Anda lewat suara. Jadi cara yang paling tepat ketika Anda melakukan contacting yaitu harus mempersiapkan kondisi perasaan, hati dan pikiran harus selaras ya. Kemudian perasaan itu harus dalam keadaan senang, gembira dan bahagia. Ketika Anda melakukan contacting, upayakan bahwa Anda harus selalu tersenyum, memasang mimik wajah yang bahagia. Walaupun Anda mendapatkan penolakan, rejection, omelan, apapun, itu harus selalu tersenyum. Karena apa? Ketika kita menghubungi seseorang, baik itu dalam ketika kita memikirkan atau berbicara dengan seseorang, sesungguhnya kita sedang mentransfer energi kepada manusia. Maka jangan pernah heran, mungkin Anda pernah mengalami ketika kita menelpon seseorang, orang yang berada di jauh di sana bisa merasakan kamu itu sedang ada masalah, padahal hanya dari suara.
Sama halnya ketika calon prospek atau calon nasabah Anda ditelepon oleh Anda. Kalau Anda hanya meneleponnya biasa-biasa saja, tidak penuh dengan antusias, ya, tidak dengan penuh semangat, mereka akan merasakannya satu bisa biasa-biasa saja. Yang kedua, mungkin merasakan emosi negatif dari diri Anda. Oke, itu dari sisi contacting yang kedua. Kemudian dari sisi yang ketiga, ya, pada saat Anda melakukan APP atau appointment, banyak teman-teman marketing langsung masuk ke penawaran produk. Itu salah. Teman-teman, yang paling penting ketika kita berbicara dengan orang, maka kita harus menyamakan dulu tone-nya, frekuensinya, cari hobi yang sama, ya, topik pembicaraan yang menarik, ya, pokoknya cari kesamaan-kesamaan, mulai dari hobi, mulai dari sisi pekerjaan, mulai dari latar belakang keluarga, apapun itu, ya, cari banyak kesamaan dulu dengan lawan bicara kita, sehingga mereka merasa nyaman. Ya. Kemudian lakukan yang namanya hypnoselling. Pada saat Anda berbicara dengan lawan bicara, perhatikan dua hal. Perhatikan titik di antara kedua alis atau di ujung hidung. Kemudian intonasi suara. Bagi yang laki-laki, pertahankan suara bass Anda, ya, atau suara tenor Anda. Suaranya harus berwibawa. Seperti itu. Silakan Pak. Apakah Bapak sudah paham? Apakah Bapak sudah mengerti? Ya. Bagi yang perempuan, Anda harus manfaatkan, optimalkan sisi kelembutan Anda. Suara yang lembut dan sikap yang anggun. Ya, bukan dengan desah manja maksudnya, ya. Ya, tetapi sisi kelembutan Anda. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak sudah paham? Apalagi saya bisa bantu? Seperti itu, ya. Bukan dengan suara yang melengking. Gimana Bapak? Apakah Bapak? Bukan seperti itu, ya. Oke, teman-teman. Oke, demikian teman-teman tips dari saya, ya. Satu hal lagi hampir saya lupa. Yang terakhir dalam melakukan hypnoselling adalah melakukan teknik pasif. Ini yang paling penting. Apa itu? Anda boleh masuk ke dalam penawaran produk yang Anda jual. Ini berlaku untuk menjual apapun dan dimanapun. Ketika lawan bicara Anda mengikuti gerak yang sama dengan Anda. Jadi ketika Anda sedang berbicara pada posisi yang sikap berbiasa, lalu coba Anda tes, Anda angkat kaki, atau Anda coba majukan badan atau mundurkan badan, dan lawan bicara mengikuti hal yang sama dengan gerakan Anda. Kita angkat kaki, dia angkat kaki, kita agak mundur, dia mundur, kita maju pun dia ikut maju, atau kita angkat tangan sebelah kanan, dia angkat tangan sebelah kiri, dan atau bersamaan. Pada saat itu dia berada dalam pengaruh Anda, atau dia sudah merasa nyaman dengan Anda. Di saat itulah Anda boleh langsung masuk ke penawaran. Oke, nah demikian teman-teman tips dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dari 3 tips ini mempercepat Anda untuk closing berikutnya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa DM atau juga Anda bisa menuliskan komen, ya, pada IG Live atau via laptop pada episode kali ini. Terima kasih teman-teman. Salam sukses semuanya. All the best.